Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Kali ini saya mau menyampaikan renungan tentang perbedaan Israel dan gereja sebagai keturunan Abraham. Israel dan gereja adalah keturunan Abraham. Perbedaannya terletak pada sifatnya. Israel adalah keturunan Abraham secara jasmani, sedangkan gereja adalah keturunan rohaninya. Secara jasmani, Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Pada waktu itu, Yakub dan keluarganya tinggal di tanah Kanaan. Dan Yusuf dibawa ke Mesir setelah dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya. Di Mesir kemudian Yusuf menjadi penguasa orang kedua setelah Firaun. Lalu karena bahaya kelaparan, keluarga Yakub yang saat itu berjumlah 70 orang pergi ke Mesir dan tinggal di sana di bawah perlindungan Yusuf. Kemudian Yakub mati di Mesir. Dan setelah sekian waktu lamanya mereka tinggal di Mesir, jumlah mereka pun menjadi bertambah banyak. Pada waktu itu, sementara Israel telah menjadi besar jumlahnya, mereka hidup dalam penindasan di negeri ini. Allah pun memperhatikan penderitaan mereka dan memanggil Musa untuk membawa mereka keluar dari Mesir dan menuntun mereka ke tanah Kanaan. Anak-anak keturunan Abraham itu kini disebut anak-anak Yakub atau anak-anak Israel. Tetapi setelah mereka menetap di tanah Kanaan dan melakukan yang jahat di mata Tuhan, maka muncullah perbedaan makna dari sebutan anak-anak Abraham dan anak-anak Israel. Sebutan sebagai anak-anak Abraham berkonotasi positif, bersifat rohani atau bermakna baik. Sedangkan sebutan sebagai anak-anak Israel bermakna negatif dan kebanyakan berupa teguran. Anak-anak Israel dipakai sebagai sebutan secara negatif karena mereka memberontak terhadap Allah. Yeremia 3:21. Dengar, di atas bukit-bukit gundul kedengaran tangis memohon-mohon dari anak-anak Israel. Sebab mereka telah memilih jalan yang sesat dan telah melupakan Tuhan Allah mereka. Dan Yesus pun berbicara tentang perbedaan keturunan Abraham secara jasmani dan secara rohani. Dalam kitab-kitab Injil tercatat Yesus berbicara tentang perbedaan antara anak Abraham yang jasmani dan yang rohani. Yesus mengakui bahwa orang-orang Yahudi adalah keturunan Abraham secara jasmani, tetapi ia menyebut mereka bukan keturunan secara rohani karena mereka berusaha membunuh Yesus, Mesias yang dinanti-nantikan kedatangannya oleh Israel. Yohanes 8:37, Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha membunuh aku, karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Ayat 39, jawab mereka kepadanya, bahwa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Apa pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham?
ketaatan kepada Allah. Abraham seorang yang taat kepada Allah. Ketika Tuhan datang kepadanya dan memerintahkannya keluar dari negerinya, ia menaatinya. Abraham menaati Allah ketika ia diperintahkan untuk mempersembahkan Ishak, anak tunggalnya. Tetapi orang-orang Yahudi menolak Yesus, Tuhan Mesias, yang datang menjumpai umatnya. Dari pernyataan Yesus berikut ini, nama Abraham tidak lagi secara eksklusif menunjuk kepada nenek jasmani Israel, tetapi secara rohani menunjuk kepada bapa dari orang-orang beriman kepada Allah. Zakheus, kepala pemungut cukai yang dianggap orang berdosa oleh orang Yahudi, oleh Yesus disebut sebagai anak Abraham karena iman dan pertobatannya. Lukas 19:9-10, kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Dalam kitab Roma, Rasul Paulus menjelaskan perbedaan keturunan jasmani dan keturunan rohani Abraham. Roma 9:6-7, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Nas di atas menjelaskan bahwa tidak semua anak Abraham jasmani adalah anak Abraham rohani. Jelas pula bahwa anak jasmani Abraham adalah Israel, sedangkan anak rohani Abraham adalah gereja atau jemaat atau orang-orang yang percaya kepadanya. Juga Paulus menyebut jemaat orang percaya di Galatia sebagai anak-anak janji atau anak-anak rohani Abraham. Galatia 4:28, dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Dan Paulus juga menegaskan bahwa hanya mereka yang hidup dari iman seperti Abraham yang disebut anak-anak Abraham. Galatia 3:6-7, secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah yang disebut anak-anak Abraham. Orang-orang bukan Yahudi yang dibenarkan karena iman menunjuk pada gereja, yaitu orang-orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Galatia 3:14, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi, ada dua anak Abraham, jasmani dan rohani. Anak jasmani Abraham adalah Israel yang kini dikenal sebagai Yahudi yang tersebar di seluruh dunia. Anak-anak rohaninya adalah sebagian dari Israel dan bangsa-bangsa lain yang percaya dan menerima Yesus. Orang-orang percaya baik dari Israel maupun bangsa-bangsa lain disebut gereja atau jemaat Kristus. Mereka setara dalam kedudukan sebagai keluarga atau anak-anak rohani Abraham di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebagai manusia jasmani, Israel keluar dari Mesir, masuk ke tanah Kanaan, dan kini tersebar ke seluruh dunia. Sementara Israel hidup dalam kegelapan, jemaat adalah umat Tuhan yang telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 1 Petrus 2:9,
Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tuhan memberkati.